selamatnya hati dari kehidupan diri manusianya, selamatnya hati dari kuasa diri manusianya. Inilah yang dimaksud Islam di sisi Allah. Yakni apa yang dimaksud Islam di sisi Allah itu? Yakni hati sudah taubat dari mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Hati sudah bertobat dari menggaibkan Allah menjadi menyatakan wujud nyatanya Allah. Karena wujud nyata ini adalah milik Allah, bukan milik manusia. Selama manusia masih merasa dirinya yang paling wujud daripada Allah, selama manusia merasa dirinya paling hidup daripada hayatullah, selama manusia masih merasa dirinya berkuasa daripada kuasa Allah di dalam hati dan badannya, maka selamanya hati masih kufur, hati masih ateis, hati masih ingkar kepada Allah. Tentunya di sisi Allah belum dikatakan Islam karena belum bersyahadat menyaksikan Allah di dalam ma'rifatullah. Inilah agama yang rahmatan lil alamin. Hal ini bukan hanya untuk orang Islam saja. Seluruh manusia, seluruh agama bila imannya seperti ini, yakni tidak mensekutukan Tuhannya atas diri manusianya, maka seluruhnya dikatakan Muslim, dikatakan Islam, dikatakan selamat di sisi Allah. Apapun agamanya, siapapun orangnya yang mempraktekkan iman seperti ini, dialah orang yang selamat di sisi Allah. Akan tetapi realitanya sekarang ini, mayoritas saudara-saudara kita selama ini agamanya dan bertuhannya hanya menyembah manusia. Islamnya secara manusia, secara syariat. Imannya masih iman kepada manusianya yang lebih wujud daripada iman kepada Allahnya yang wujud. Jadi pada intinya belum dikatakan Islam di sisi Allah. Karena agama dan bertuhannya masih secara badan-badaniah. Sedangkan Allah hanya memandang hati. Sedangkan Allah hanya memandang gumpalan daging itu. Gumpalan daging itu suci dari selain Allah atau masih najis. Yakni hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya dan makhluk. Jika hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya, jika di hati kita masih wujud diri manusianya, jika di hati kita masih wujud hidup manusianya, jika di hati kita masih wujud kuasa diri manusianya, meskipun ibadah apapun, sholat apapun, puasa apapun, seluruh ibadahnya tidak sampai kepada Tuhannya karena hatinya masih najis. Meskipun badan-badannya disuci-sucikan dengan air wudhu, namun hati masih najis, tetaplah najis di sisi Allah.
Karena Allah hanya memandang hati. Kalau manusia, kalau kita kan memandang badan, memandang dohir. Karena penyembah dohir yang dituhankan, yang ditauhid-tauhidkan di hati kita selama ini, diri manusia kita dan diri manusia yang lainnya. Karena di dalam hati kita belum selamat dari selain Allah, maka belumlah dikatakan Islam, maka belumlah dikatakan beragama di sisi Allah, melainkan tak beragama. Karena apa? Karena di hatinya masih mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri manusianya. Karena di hatinya masih mensekutukan hidup Allah dengan hidup manusianya. Karena di hatinya masih mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusianya. Pada intinya manusianya lebih wujud menjadi Tuhan daripada Allah Tuhan pencipta diri manusianya. Inilah yang dipandang oleh Allah. Di hatimu itu suci atau najis, yakni di hatimu itu sudah suci dengan keberadaan Allah ataukah masih najis dengan keberadaan kewujudan diri manusia kita. Ini yang dipandang oleh Allah. Sementara realitanya di masyarakat tidak demikian. Karena memang hawa nafsu iblis dan setan, musuh-musuh manusia yang nyata ini, kebanyakan manusia bersekutu dengan musuh-musuhnya daripada bertuhankan Allah. Karena memang iblis dan setan tidak mau terima bila dirinya itu ditiadakan, digoibkan. Sesungguhnya hakikatnya iblis dan setan serta manusia inilah yang goib. Sedang yang wujud hanyalah Allah. Manusianya tiada. Akan tetapi selama ini sungguh ironis, iman kita selama ini terbalik 180 derajat. Mestinya jadi hamba, lu kok jadi Tuhan. Meskinya jadi abdun, lu kok menjadi Allah. Tidak terasa, tidak disadarinya. Jika selama ini kita sudah ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa saking sangat halusnya. Karena iblis dan setan selalu membisik-bisikkan di dalam hati, beribadahlah, ini ibadahmu, ini sholatmu, ini zikirmu, ini usahamu, ini kayamu, ini kuasamu, ini daya upayamu, hamba. Semuanya iblis dan setan membisikkan kepada hawa nafsu ini agar menguasai seluruh hak-hak Allah menjadi hak manusianya. Karena itulah maka Allah memerintahkan, mengutus kita kembali, orang-orang yang sudah beriman ini, orang-orang yang sudah berislam secara syariat ini, diperintah lagi oleh Allah di ayatnya, yakni ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Bukan hanya orang Islam saja. Seluruh manusia apapun agamanya, bila di hatinya yakin dan percaya bahwa ada Tuhan pencipta alam semesta ini, bahwa ada Tuhan pencipta diri manusianya, siapapun orangnya, maka ia berhak menuruti atau menjalankan perintah Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam pintu keselamatan secara sempurna.
Maksudnya selamatkanlah iman-imanmu dari hawa nafsumu. Selamatkanlah iman-imanmu dari iblis dan setanmu. Maka dari itu, bagaimanakah caranya untuk memasuki pintu keselamatan kepada Allah agar kita semua benar-benar bertuhankan Allah daripada bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri dan iblis serta setan yang selama ini menjadi sekutu-sekutunya manusia. Bagaimanakah caranya untuk melepaskan belenggu-belenggu iblis dan setan serta hawa nafsu yang ada di dalam diri ini? Sebelum kita menjelaskan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam pintu keselamatan ilahiyah, maka bagaimana mungkin dikatakan kita bisa sholat? Bagaimana mungkin kita dikatakan bisa puasa, sedangkan hawa nafsu iblis dan setan yang ada di dalam diri kita ini masih merajalela menjadi Tuhan, tidak dibelenggu oleh diri kita. Itu namanya bukan bulan suci Ramadan, nama syariatnya saja, nama di luar dirinya saja Ramadan. Akan tetapi hati kita selama ini belum dikatakan Ramadan, belum dikatakan suci dari selain Allah. Maka tak satu pun amal-amal yang bakal diterima Allah. Karena alasannya apa? Karena selama ini kita tidak menyembah Allah, melainkan kita menyembah diri kita sendiri selama ini. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan, coba kita tafakuri. Apakah benar paparan-paparan yang sudah terpapar ini? Apakah sudah menyentuh hatimu? Apakah sudah menyentuh kesadaranmu selama ini bahwa kita telah menggoibkan Allah, kita telah mengkufuri Allah, kita telah mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini? Bagaimana mungkin ibadah seluas apapun, sebanyak apapun yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah, sementara kita tidak menyembah Allah? Kan muhal adanya. Coba Anda pikirkan bersama, coba ditafakuri bersama. Bagaimana mungkin ibadah-ibadah ini diterima Allah, sedang di hati kita yang ada selain Allah, yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri yang merasa sebagai pemilik sholat, sebagai pemilik ibadah, sebagai pemilik puasa, sebagai pemilik kekuasaan apa yang bertindak tanduk di dalam badan ini. Padahal inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah. Selagi di hati kita masih mengaku-ngaku sholat ini milikku hamba, ibadah ini milikku hamba, hidup ini milikku hamba, lah berarti yang jadi Allah kan kita selama ini, ya tidak? Coba kita sadari itu. Sampai kapan kita akan selalu merasa menjadi Allah, sedang kita tidak menyadarinya? Karena hawa nafsu iblis dan setan itu menyamarkan ini, menyembunyikan kesadaran-kesadaran ini. Karena iblis, setan, dan hawa nafsu ora gelem bila dirinya ditiadakan perannya.
Memang tugas-tugas setan, iblis, dan hawa nafsu itu melenyapkan, menggoibkan kuasa dan peran Allah terhadap hamba-hambanya. Agar apa? Agar terlihat bahwa seluruh peran, seluruh ibadah, seluruh sholat, seluruh ikhtiar terjadi karena kekuasaan diri manusianya. Inilah hebatnya penggodaan iblis dan setan yang selalu mensesatkan hati anak-anak Adam, menyesatkan hati cucu cicitnya Adam. Karena manusia yang paling takut adalah kepada dirinya sendiri. Manusia paling takut kepada hakikat diri manusianya sendiri. Manusia yang paling ditakuti ada kepada sifat kematiannya sendiri. Manusia ora gelem mati, ora gelem diora onokno, ora gelem, tidak mau ditiadakan. Manusia ini tidak mau mati, maunya ingin hidup terus. Karena apa? Karena manusia selama ini ngaku jadi Allah tapi tidak terasa, tidak disadarinya. Bukan ahli makrifat, bukan ahli hakikat yang merasa, yang ngaku-ngaku jadi Allah. Manusia yang tidak mengenal Allah inilah hakikatnya manusia yang ngaku-ngaku jadi Allah karena tidak mengenal Allah. Jelas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dari itu, untuk memasuki pintu keselamatan hati menuju Allah, yakni hati wajib awaluddin ma'rifatullah, yakni selama ini hati kita ini kufur, hati kita ini kafir, hati kita selama ini ateis, tak bertuhan. Maka dari itu, bila hati ingin bertuhan, haruslah masuk Islam dulu. Udkhulu fissilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Yang pertama, wajib kita bersahadat. Bukan sahadat-sahadat yang di luar itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sudah Islam. Anak bayi, anak kecil saja bisa bersahadat. Bukan sahadat-sahadat itu yang dimaksud. Sahadat itu penyaksian, persaksian kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi ketika hati kita belum menyaksikan Allah dan belum menyaksikan Muhammad Rasulullah, maka bukan dikatakan Islam di sisi Allah. Hatinya selalu su'ul khotimah di dalam segala segi. Apa yang dikerjakan, sholatnya su'ul khotimah, puasanya su'ul khotimah, ibadahnya su'ul khotimah, kerjanya su'ul khotimah, makannya su'ul khotimah, minumnya su'ul khotimah, duduk dan berdirinya su'ul khotimah. Apapun yang dikerjakan di dalam kehidupan ini seluruhnya jatuh kepada su'ul khotimah, buruk pungkasannya. Karena di dalam hati kita selama ini menyembah yang fana, mewujudkan yang fana daripada mewujudkan yang bako, mewujudkan manusia diri kita daripada mewujudkan Allah sang pencipta diri kita selama ini. Inilah maka seluruhnya jatuh ke alam su'ul khotimah, jelek dan buruk apa yang dikerjakan, karena pada intinya hatinya buruk.
hatinya tidak suci dari selain Allah, hatinya selalu dipenuhi oleh selain Allah, belum dikatakan Islam di sisi Allah. Maka dari itu, bila kita ingin beragama Islam secara hati, karena Allah itu bukan memandang badan, Allah itu hanya menyaksikan hati kita. Hati kita ini Islam apa kafar? Kafaro. Selama ini kan kita kafaro. Hati kita hanya selalu menyaksikan dunia daripada menyaksikan Allah. Itulah tanda hakikatnya Dajjal la'natullah. Kafaro diberi, dianugerahi oleh Allah 2 mata, tapi satunya picek, mata hatinya picek, hingga mata hatinya keras, lebih kerasnya batu. Mata hati yang bagaimana? Mata hati yang tidak mau mengenali siapa pencipta dirinya. Yang ia tahu hanya sosok diri manusianya lah yang berkuasa di dunia ini. Seolah-olah seluruh apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak diri masing-masing manusianya. Bangunan itu bisa berdiri megah, seolah-olah kita memandang badan-badan manusianya lah yang membangun. Ketika kita melihat sepeda motor, hati kita mengimani bahwa sepeda motor itu dibuat oleh manusia, karena di dalam hati kita penyembah manusia yang menghadirkan dan mewujudkan diri manusianya, maka yang disembah di luar diri kita adalah manusia lain yang dipertuhankan. Karena Tuhannya masih dohir, maka hatinya pasti kufur, hatinya pasti su'ul khotimah, jelek pungkasannya. Jadi di awal sholat sampai di akhir sholat semuanya su'ul khotimah. Karena di dalamnya yang wujud hanya yang fana, yakni diri manusianya. Maka dari itu belajarlah bersyahadat. Jadi syahadat itu menyaksikan Allah dan menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, maksudnya, maaf, yang dimaksud menyaksikan Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus Allah. Namun ironisnya di dalam masyarakat syariat, di dalam masyarakat umum, di hatinya mengira begini, mana mungkin bisa menyaksikan Allah di dunia ini, dan mana mungkin bisa menyaksikan dohirnya Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Kan muhal kita bisa menyaksikan Allah dan kita bisa menyaksikan Muhammad bin Abdullah, iya kan? Jadi saking dangkalnya pemikiran kita selama ini, sehingga kita tidak tahu menahu. Jadi seolah-olah kita membayang-bayangkan bagaimana di dunia ini bisa berjumpa dan menyaksikan Allah serta menyaksikan Muhammad bin Abdullah. Kan tidak mungkin. Itulah yang dipegang erat-erat oleh orang-orang umum, sehingga beragama dan bertuhan ala kadarnya, sesuai apa yang diimani. Padahal di sisi Allah masih belum beragama, karena hatinya belum mengucap 2 kalimat syahadat. Maksudnya hatinya belum merealisasikan, mengaplikasikan syahadat itu sendiri. Mari kita kaji sedikit demi sedikit syahadat. Syahadat menyaksikan Allah. Maka untuk menyaksikan Allah kita wajib tahu Allah dulu. Tidaklah mungkin kita menyaksikan Allah tanpa kita tahu Allah, siapa Allah itu. Jadi kita wajib tahu Allahnya dulu.
dan tahu siapa yang dimaksud Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus Allah. Maka dari itu mari kita bacakan ayat Allah, firman-Nya Allah di dalam ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Nah, di sini terbukalah hijab-hijab kita selama ini. Siapakah Allah itu? Allah itu Dialah hidup yang kekal. Siapa hidup yang kekal itu? Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita sendiri. Itu loh Allah. Dialah Allah yang kita akui selama ini sebagai hidup manusia kita. Karena kita sebagai pengaku pemilik hidup, maka seolah-olah kita menjadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak kita sadari. Jadi bila menginginkan mengenal dan menyaksikan Allah, kembalilah diri manusiamu kepada hakikat sifat diri sejati manusiamu, yakni Adam, tidak ada, yakni al-maut, tidak hidup. Jika kita masih merasa diri kita yang wujud, bila diri kita masih merasa diri kita yang hidup, maka selamanya kita tidak bertuhan, melainkan mentuhani diri kita sendiri. Apakah sampai ajal menjemput kita masih duduk manis di tahapan itu? Apakah kita tidak takut ketika azab sakaratul maut, penggelongkopan demi penggelongkopan, azab-azab yang pedih, dirinya dikelongkop, wujud diri manusia dikelongkop, kehidupan diri manusianya dikelongkop, anak istrinya ikut bantu ngelongkop, pedih, sakit, perih. Kata Imam Ghazali, seperti sakitnya kulit ini diseset hidup-hidup, dengan keadaan hidup dikelongkop kulitnya dari daging, ini sakitnya masih 1000 kalinya, saking sakit dan pedihnya saat sakaratul maut. Apakah kita menunggu itu saja? Sekarang tidak usah syahadat, kita nanti syahadatnya ketika sakaratul maut dengan paksa disuruh syahadat oleh Allah. Apakah itu mau kita? Ya tergantung Anda. Jika Anda ingin selamat nanti di dalam sakaratul maut, ya matilah sebelum matimu, yakni sebelum datang sakaratul maut menjemput dengan paksa, maka kita bersiap-siap dulu, belajar mati. Maksudnya apa? Belajar menyerahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud syahadat. Bila di dalam hati kita sudah menyatakan bahwa sesungguhnya hidup ini bukan hidup manusiaku, akan tetapi hidup inilah Allah. Dengan hati, ini babakan hati, jadi tidak usah dibahas di luar hati. Jangan dibahas di luar hati, jangan dibahas di umum, karena Anda bakal dikatakan orang syirik. Karena Anda dikatakan ngaku-ngaku diri jadi Allah. Akan tetapi sesungguhnya yang ngaku jadi Allah selama ini kan orang-orang yang belum mengenal Allah, tidak sadar dirinya telah mengaku jadi Allah. Nah, ketika hamba sudah tidak mengakui bahwa wujud ini wujud hambanya, bahwa hidup ini bukan hidup hambanya, bahwa kuasa ini bukan kuasa diri hambanya, apakah hamba dikatakan ngaku-ngaku jadi Allah?
sementara hambanya sudah kembali rojiun kepada hakikat diri sejati hambanya yang tiada, yang tak hidup, yang tak kuasa. Berarti kan yang mengaku Allah di dalam hati bahwa hidup ini Allah kan bukan manusianya. Yang ngaku Allah adalah ya Allah sendiri. Yang ngaku hidup di dalam hati ini ya hidup itu sendiri. Ketika manusianya sudah fana, sudah hancur kewujudan dan kehidupan diri manusianya di hati, maka dari itu hancurkanlah, matikanlah dirimu di hatimu. Jadi hidupkanlah hayatullah wal hayyul qayyum, bahwa hidup ini Allah. Inilah cara menyaksikan Allah, cara bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada hidup kecuali hayatullah. Ini persaksian kepada Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ayatnya bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau ayatnya Muhammad bin Abdullah, kita diutus menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 tahun yang lalu. Ya tidak mungkin. Karena apa yang diperintahkan Allah ini mungkin terjadi, maka diperintahkan oleh Allah. Maksudnya Muhammad Rasulullah itu adalah yakni badan-badan yang diciptakan Allah, badan-badan yang diperjalankan oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah. Inilah Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah. Inilah yang dimaksud syahadat. Ketika badan berdiri, saksikanlah bahwa hiduplah Allah lah yang memberdirikan Muhammad, Allah lah yang memberdirikan badan. Ketika badan berjalan, Allah lah yang memerintahkan badan untuk berjalan, Allah lah yang mempergerakkan jalan badan untuk berjalan. Inilah yang dimaksud syahadatain, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Secara hakikatnya inilah hamba-hamba yang sudah selamat hatinya dari menyaksikan selain Allah. Inilah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin, Islam yang diridhoi oleh Allah. Islam yang begini, Islamnya hati, bukan Islamnya raga. Bila Islamnya raga yang benar, bagaimana mungkin Islam bisa terpecah menjadi 73 golongan? Bila Islam raga itu benar. Jadi yang dimaksud Allah itu Islamnya hati. Bila hatinya sudah Islam, maka di dunia ini tak bakal ada peperangan. Semuanya serba damai karena semuanya beriman kepada Allah. Akan tetapi kenapa di dunia ini banyak peperangan meskipun di negara Islam itu sendiri di Timur Tengah? Karena hatinya masih kufur kepada Allah. Hatinya tidak damai, hatinya masih terbelenggu dan terbudak oleh hawa nafsunya masing-masing. Nah, sudah tahu, kira-kira sudah bisa dipahami tentang syahadat. Contoh cara bersyahadat, hati bersyahadat ketika badan sholat. Allahu Akbar, dalam hati sudah menyaksikan Allah lah yang maha besar. Hiduplah yang memaha besarkan diri zatnya sendiri, yang mengangkat tangan dan yang berkalam Allahu Akbar kan Allah sendiri, bukan diri manusianya. Diri manusianya hanya diperjalankan. Badan-badan ini ngetut ke gustine, ora gusti mengetut ke menungsane. Bukan Allah ngikuti hambanya dengan doa-doanya. Hakikatnya hamba ini mengikuti Tuhannya.
Karena hamba ini dituhani oleh Allah, bukan menjadi Tuhan sendiri selama ini. Nah, ketika Allahu Akbar setelah takbiratul ihram kan badan kita disuruh sendekap kayak orang mati. Nah, itulah maksudnya matilah kamu sebelum matimu. Jadi di dalam sholat ora usah melok-melok, tidak usah ikut-ikut jadi Allah di dalam sholat. Jadi hati diam menyaksikan hidup. Hiduplah Allah lah yang menggerak-gerakkan badan, yang memberdirikan badan. Allah lah yang merukukkan badan. Allah lah yang mensujudkan badan. Inilah yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, sekarang sudah terbuka hati kita semua bahwa sebenar-benarnya syahadat, bahwa sebenar-benarnya Islam di sisi Allah itu Islam yang seperti ini, bukan Islam yang di luar itu. Karena Allah itu babakan hati, yang dipandang hanya hati. Hatinya masih kufur atau sudah Islam, hatinya masih najis atau sudah suci dari selain Allah. Inilah yang dimaksud syahadat di sisi hakikatnya. Setelah itu, setelah syahadat di dalam rukun Islam, bila hati manusia sudah dikatakan Islam sebagai mu'alaf, mu'alafnya hati, karena selama ini hati kita ini kufur, berarti setelah kita bersyahadat kan sudah menjadi mu'alaf, hati kita mu'alaf kepada Allah, yakni kita harus menjaga persaksian demi persaksian dimanapun, keadaan apapun kita berada. Hati tetap menyaksikan Allah. Inilah cara melewati ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Ya jalan menuju Allah ini loh yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Yakni hati selalu menyaksikan hidup daripada menyaksikan badan. Inilah jalan selamat menuju Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Udkhulu fis silmi kafah. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Yakni jalan yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim, yakni seperti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang setelah diberi nikmat oleh Allah? Merekalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Merekalah yang diberi nikmat. Karena bila hati sudah mengenal Allah, bila hati selalu menyaksikan Allah, itulah hakikat surga di sisi Allah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di hatinya sudah mengaplikasikan di hatinya la ilaha illallah, sudah dipraktekkan di hatinya, sudah menyaksikan Allah yang menguasai badan, maka saat itulah dia sudah di dalam surga. Mau makan, Allah yang menyiapkan. Mau minum, Allah yang meminumkan. Allah lah juga yang menyuapi dan yang meminumi hamba-hambanya. Hambanya diam saja, tidak ikut-ikut jadi Tuhan. Ketika makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh, ke dalam pencernaan, hambanya sudah tidak ikut-ikut merumat, meramut, memelihara, menjaga, memilah-milah makanan ini, dijadikan darah, dijadikan daging, dijadikan vitamin. Kita sudah tidak ikut-ikut lagi memelihara badan, karena Allah lah yang memelihara badan. Selama ini kita sok memiliki badan, sok jadi Tuhan, sok menguasai bahwa hidup ini dan badan ini milik manusianya, seolah-olah jadi Tuhan tidak terasa. Ya enggak? Maka dari itu, langgengkanlah, kekalkanlah
rasa penyaksian demi penyaksian hidup ini Allah di dalam segala wat sirotol mustaqim, agar kita berjumpa dengan Allah dan kenikmatan di dalamnya. Contoh saat ketika kita naik motor, maka ketika hati tergerak, terkerentek, berkehendak ingin naik motor, itu kan perintahnya hidup. Nah, perintah kepada siapa? Mengutus kepada siapa? Mengutus kepada badan agar badan naik motor. Allah lah yang mempergerakkan badan sehingga badan bisa naik motor. Berarti yang naik motor itu badan ataukah Allah? Kan hidup, kan Allah. Tanpa Allah apakah ada peristiwa naik motor? Kan tidak ada. Berarti semua adanya peristiwa-peristiwa di alam semesta ini karena adanya Allah, bukan karena adanya manusianya, karena manusianya tidak bisa apa-apa. Allah lah yang bisa apa-apa. Orang yang bisa membangun bangunan hotel berbintang kan karena adanya Allah di dalam tukang-tukang itu. Bila tukangnya ada tapi Allahnya tidak menghidupi tukang-tukangnya, apakah bangunan-bangunan itu jadi? Ketika Anda memasak nasi, jika tidak Allah, bukan Allah yang menggerakkan badan-badan kita untuk memasak nasi, apakah bisa nasi itu bisa masak? Kan semuanya karena Allah, karena hiduplah yang mengadakan, karena hiduplah yang mewujudkan segala alam semesta ini, baik di dalam diri maupun di luar diri, baik jagat yang kecil ataupun jagat yang akbar, semua dikuasai oleh Hayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah paham tentang syahadat? Alhamdulillah, inilah syahadat yang seperti inilah yang selama ini diabaikan oleh mayoritas manusia, karena manusia lebih suka bersahadat kepada hidupnya sendiri. Manusia lebih cinta bersahadat kepada badan-badan yang diaku-akuinya sendiri. Manusia lebih suka, lebih cinta kepada bersahadat kepada dirinya daripada bersahadat kepada Tuhannya. Alhamdulillah ya Allah, moga-moga semoga hati saya dan hati kita semua terbuka hari ini. Semoga inilah yang akan dilimpahkan keridhoannya kepada kita, karena hakikat syahadat seperti inilah yang dimaksud Lailatul Qadar. Malamnya hati, gelapnya hati dari kewujudan diri manusianya, dari kehidupan diri manusianya. Syahadat inilah, syahadat yang seperti inilah yang dimaksud Lailatul Qadar, yang dimaksud bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah mengaplikasikan di dalam kehidupan ini, maka akan teraih kemenangan Idul Fitri, hari yang fitrah, kemenangan hati dari yang selain Allah. Apakah kita lanjutkan kepada rukun syarat-syarat masuk Islamnya hati sampai yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima? Alhamdulillah, saya kira sampai syahadat saja. Nanti di lain waktu kita lanjutkan lagi syahadat, apa yang dimaksud sholat, apa yang dimaksud zakat, apa yang dimaksud puasa dan haji, secara hakikatnya, secara sesungguhnya di sisi Allah. Karena syariat kan bukan sesungguhnya. Syariat itu bayangan, bayangannya hakikat, yakni hakikatlah pemilik bayangan itu. Tapi selama ini kita menyembah
bayangan daripada menyembah siapa pemilik bayangan itu. Selama ini kita menyembah badan daripada menyembah hidup. Selama ini kita mewujudkan diri manusia kita daripada mewujudkan Allah sebagai Tuhan pencipta diri kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya Kang Eka Satriadi dari Banten tentang bagaimana Islam yang sebenarnya ini. Nah, sudah terjawab pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua adalah antara apa bedanya zat, sifat, asma dan af'al. Zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah dan af'alullah. Apa bedanya? Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Keempat-empatnya ini ahad, tidak bisa dipisah, tidak bisa berdiri sendiri. Coba Anda ilustrasikan, coba Anda tafakuri. Manusia kira-kira tanpa adanya hidup, apakah disebut manusia? Dikatakan manusia karena adanya hidup. Terus ada pergerakan di dalam badan manusia. Apakah terpisah gerakan ini, badan ini dengan hidup? Kan satu. Esa. Jadi hiduplah yang menguasai badan dan gerak lakunya badan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan pencipta apa-apa yang kau perbuat. Jadi tergantung diri kita. Bila di hati kita ini masih wujud diri manusianya, maka tak akan pernah mengenal zatullah, sifatullah, asma'ullah dan af'alullah. Karena yang terjadi di dalam diri kita selama ini yang hanya kita tahu ada zat diri manusia kita sendiri, asma diri manusia kita sendiri, Abdul Halim, af'al, sifat, semuanya pulang kembali kepada manusianya yang punya zat, sifat, af'al dan asma. Karena selama ini yang jadi Allah manusianya tidak terasa. Maka dari itu yang dimaksud zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah itu adalah ya zat yang bernama Allah ini esa. Jadi seperti syariat, toreko, hakikat dan makrifat itu satu. Jadi adanya syariat, syariat itu tak ada tanpa adanya makrifat. Manusia ini tak bakal ada tanpa hidup. Sholatnya manusia itu takkan ada tanpa Allah. Puasanya manusia ini takkan ada tanpa Allah. Ibadahnya manusia ini takkan ada tanpa Allah, tanpa hidup. Dengan hiduplah manusia ini bisa sholat, bisa ibadah, bisa puasa. Jadi pandanglah hidup, saksikanlah hidup sebagai Tuhanmu. Bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Karena manusia tak punya sifat hidup. Bila manusia punya sifat hidup, maka manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang ini, manusia tidak akan ada yang mati. Semuanya hidup. Karena manusia merasa dirinya punya sifat hidup. Nah, kenapa manusia sejak Nabi Adam sampai nenek moyang kita sudah pada mati? Karena hakikat manusia itu ya mati, ya goib, ya tak ada.